Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Erenul Fajriyah dan rekan-rekan saya Muhammad Irfan Aji Prabowo dan Rocky akan mempresentasikan mengenai kebutuhan basis data dalam rekam medis pasien aplikasi Halodoc. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Irfan, kami silakan. Ya, terima kasih, Mbak. Yang pertama mengenai deskripsi aplikasi Halodoc. Halodoc sendiri yang merupakan platform kesehatan digital yang menghubungkan pengguna dengan berbagai layanan medis secara praktis melalui smartphone. Yang pertama ada penjelasan mengenai konsultasi virtual. Di sini, pasien dapat berkonsultasi secara langsung dengan dokter dari berbagai spesialisasi, mulai dari penyakit dalam, anak, kandungan, hingga kesehatan mental, baik melalui chat, telepon, ataupun video call. Lalu yang kedua, Halodoc sebagai layanan apotek online. Di sini dapat dilakukan pembelian dan pengiriman obat secara online, dan Halodoc juga memberikan fitur pengingat minum obat kepada para pasien. Lalu yang ketiga, manajemen data dan health tracker, yang dimana pasien dimudahkan untuk dapat menyimpan dan mengakses riwayat kesehatan dan membantu memantau gejala ataupun kondisi kesehatan secara mandiri. Next, Mbak. Lalu di sini adalah Halodoc Service Flow, yang dimana point of view sebagai user. Yang pertama, pasien dapat masuk ke website ataupun aplikasi Halodoc dan selanjutnya dapat melakukan pendaftaran ataupun registrasi. Setelah dilakukan pendaftaran, pasien dapat menentukan jadwal janji untuk konsultasi dengan dokter. Setelah itu akan dilakukan proses pembayaran dari user ke aplikasi Halodoc. Lalu dapat dilakukan konsultasi dengan dokter setelah pembayaran dan menghasilkan catatan-catatan dari dokter tersebut. Lalu setelah dari catatan dokter, pasien dapat diberi resep obat ataupun tindakan medis lainnya yang dapat membantu pasien untuk mendapatkan informasi terkait penyakitnya. Next akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Erin. Oke, selanjutnya adalah kamus data dari alur rekam medis pasien pada aplikasi Halodoc, di mana ada beberapa tipe data seperti varchar, number, boolean, date time, dan juga image. Nah, di mana yang pertama itu ada entitas pasien dan juga ada dokter. Nah, di mana dokter ini memiliki layanan seperti spesialis penyakit dalam ataupun umum. Nah, dari pasien dan dokter nanti akan ada entitas konsultasi di mana terdapat ID konsultasi yang memiliki tipe varchar dan beberapa foreign key lainnya. Nah, kemudian dari konsultasi ini akan memunculkan sebuah entitas yang namanya history. Nah, history ini adalah entitas dependent di mana ketika ada konsultasi baru ada muncul history. Nah, di history ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada history konsultasi di mana itu ada eh, atribut chat history di mana isinya adalah eh, deskripsi apa saja yang dibicarakan antara eh, pasien dan juga dokter tersebut. Nah, kemudian ada catatan. Di catatan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada diagnosa, kemudian jenis obat, dan juga tindakan medis. Nah, ketiga entitas ini akan muncul ketika dokter itu memberi catatan. Nah, seperti catatan diagnosa, jenis obat yang akan diberikan kepada pasiennya, dan juga tindakan medis apa yang eh, diberikan oleh dokter kepada pasien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rocky. Oke, mungkin langsung kita meluncur ke IR modelingnya. Nah, IR modeling ini adalah untuk menjawab kebutuhan dari kamus data yang tadi sudah dijabarkan oleh rekan kami, yang dimulai dari pasien. Nah, jadi pasien ini terdiri dari banyak key, kayak nama lengkap, ID, dan sebagainya. Itu akan melakukan pemilihan dokter, yang nantinya endingnya akan menjadi konsultasi bersama dokter tersebut. Maka di kasus yang konsultasi ini, pasien itu bisa banyak pasien yang akan melakukan konsultasi ke banyak dokter, maupun sebaliknya dengan dokter, satu dokter juga bisa menangani banyak pasien. Jadi akhirnya pasien dan dokter ini mempunyai hubungan yang many to many,
yang membuat konsultasi ini menjadi entitas yang baru. Nah, di konsultasi entitas yang baru ini akan menghasilkan history. Nah, history ini akan menjadi dependent terhadap konsultasinya karena tanpa tanpa konsultasi history nggak akan ada. Nah, hubungan dengan konsultasi dan history ini adalah satu banding satu. Ya, which means kayak satu konsultasi, satu history. Dan satu history juga dari satu konsultasi. Nah, di dalam history yang konsultasi ini, overlapping ada catatan dan history konsultasi. Nah, kenapa kok overlapping? Karena di satu history itu bisa ada catatan dan bisa ada history konsultasi. Karena kalau history konsultasi pasti selalu ada, seperti chat history akan selalu ada. Nah, catatan ini juga kadang bisa aja nggak ada, kayak mungkin dia konsultasinya cuma sekedaran aja. Tapi di sini ada catatan, kalau ada catatan dia tetap bisa dipakai karena dia overlapping. Nah, ketika di catatan ini juga ada overlapping antara diagnosa, resep obat, dan tindakan medis. Nah, di sini itu isinya banyak multi value ya. Karena kan kalau satu misalnya satu penyakit dia bisa punya banyak obat ya kan, dan cara pemakainya berbeda-beda. Satu penyakit juga bisa punya tindakan medis yang berbeda. Satu penyakit juga bisa punya diagnosa yang berbeda dan gejala yang berbeda. Jadi dia harus multi value. Nah, ini satu catatan kenapa kok overlapping juga karena semuanya bisa nih. Misalnya kalau diagnosa aja bisa, atau diagnosa dari resep obat aja bisa, atau diagnosa resep obat dan tindakan medis juga bisa. Jadi dia harus overlapping. Nah, lalu tidak lupa dengan layanannya. Jadi dokter ini kan tergabung di satu layanan nih. Kayak dokter, dia kan nggak mungkin satu dokter kandungan bisa jadi spesialis jantung, ya kan berbeda. Tapi satu layanan ini juga bisa punya banyak dokter. Contohnya kayak layanan spesialis jantung kan bisa punya banyak dokter jantung-jantung yang lain. Seperti itu untuk IR modelingnya. Nah, setelah kita mengetahui IR modelingnya, kita akan menuju ke hubungan antar entitasnya. Nah, hubungan antar entitas ini kami buat berdasarkan dari relasi antara IR model tadi. Nah, pertama-tama dari pasien. Kalau dari pasien ini nggak ada foreign key-nya, karena pasien ini kan fokus utamanya di data dirinya ya, ada BMI, ada juga history dia komunikasi dengan apa namanya catatan-catatannya dia. Jadi dia pusat utamanya itu di pasien. Nah, terus habis itu pasien ada juga dokter. Dokter itu juga termasuk yang pemeran utama pentingnya, karena kan pasien kan berhubungan dengan dokter. Nah, di dokter ini, karena dia tergabung di layanan, maka dia akan mempunyai foreign key ID layanan. ID layanan ini akan berhubung dengan entitas layanan. Nah, kenapa kok ada ID layanannya? Kenapa kok jadi foreign key di dokter? Karena kan dokter ini kan hanya punya satu layanan. Nah, sedangkan kalau layanan ini kan dia bisa punya banyak layanan dan banyak dokter. Ketika kita gabungin foreign key-nya di ID dokter di layanan, maka akan terlalu banyak nih layanan, akan terlalu banyak redundancy di datanya. Nah, lalu ada konsultasi. Nah, karena pasien dan dokter ini hubungannya many to many, maka diperlukanlah entitas sendiri untuk konsultasi. Di dalam konsultasi ini ada foreign key, ID pasien, dan ID dokter untuk menghubungkan antar entitas tersebut. Lalu juga ada setelah konsultasi, ada histori konsultasi. Nah, histori konsultasi ini karena overlapping, maka kita akan menghubungkan semuanya ke ID konsultasi itu. Dan histori konsultasi ini kan juga dependent ya, dependen terhadap konsultasi, maka kita akan merefer semuanya ke ID konsultasi. Contohnya kayak catatan. Catatan ini meskipun sendiri, tapi dia juga langsung ke ID konsultasi. Nah, kenapa kok catatan kita pisah dengan diagnosa, resep obat, dan tindakan medis? Karena diagnosa, resep obat, dan tindakan medis ini semuanya multi value. Jadi perlu dipisah antar tiga entitas tersebut. Karena jika entitas digabung maka akan terlalu banyak datanya yang membuat double-double. Jadi kita pisah, lalu kita hubungkan dengan ID konsultasi. Nah, ID konsultasi ini kan ngefek ke konsultasinya nanti. Nah, jadi sekian sih kalau hubungan antar entitas yang bisa kami sampaikan. Yang tadi dari penjelasan tentang Halodoc-nya, deskripsinya, lalu kita juga ada pembahasan tentang kamus data, lalu dilanjutkan dengan IAR dan hubungan antar entitasnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke.